Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini di tanggal 19 Februari jam 5 sore, saya akan bahas mengenai Vale Indonesia ya, yaitu kodenya INCO, di mana harga sahamnya ini turun cukup dalam ya. Kalau kita lihat ini secara 1 tahun lah ya, mana dari 5 ribuan ke 4 ribu dan sekarang di bawah 3 ribu ya. Kemarin sempat naik di 3 ribu, sekarang turun lagi di 2.800-an, hampir 2.900 ya. Nah, bagaimana prospeknya? Apakah sudah murah? Apakah sudah di bottom ya? Kita bahas. Kemarin sempat juga sih di 2.600-an kalau salah ya. 2.600, 2.700 ini saatnya mungkin cukup bagus untuk kita bisa masuk ya. Sekarang udah sempat naik dan turun kembali. Anyway, ini untuk saham jangka panjang ya. Sekali lagi saya mentargetkan untuk saham jangka panjang, apalagi Inco ini lagi bangun smelter ya, lagi bangun pabrik di Bahodopi dan Pomala ya, termasuk di Sulawesi Tengah dan Tenggara. Mana nanti akan mendongkrak produksi mereka ya. Saat ini mereka hanya bermain di nikel mate, itu saprolit ya. Jadi nikel itu ada dua, ada limonite, ada saprolit. Limonite eh, ini kadar nikelnya rendah dan biasanya di permukaan ya. Kadar nikelnya rendah 1, kalau di Inco mungkin 1,1, 1,2 ya, itu diambil biasanya dibuat baterai. Terus ini masuk kelas 1 ya. Untuk kelas 2-nya itu yang nikel yang kadar lebih tinggi, ini dengan smelter RKEF yang tadi ya, baterai itu ya dengan teknologi HPAL, HPAL. Kalau RKEF ini untuk nikel yang kadarnya tinggi, ini saprolet ya, 1,7, 1,6, di atas 1,5 lah. Ini biasanya untuk logam ya, untuk bahan dasar logam. Kita mulai untuk komposisi sahamnya dulu. Mayoritas saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia yang melalui Min ID dengan komposisi 34%. Jadi total keseluruhan saham itu sekitar 10,5 miliar. Vale Kanada ini sedikit di bawahnya ya, yaitu 33,88. Sumitomo berkurang menjadi 11,48, sisa masyarakat ya 20,63%. Nah, kita lihat proyeknya dulu ya. Proyeknya memang dia mencakup di 3 provinsi ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Tenggara. Di mana saat ini produksi ada di Sorowako, Sulawesi Selatan yang dengan luas 70 ribuan hektar ya. Kalau di Wahadopi blok 2 sama 3 itu di luasnya di 22 ribuan, dan Pomala itu 20 ribuan, Sulawesi Tenggara. Kalau kita lihat ini jumlah cadangannya ya, saat ini untuk yang ini kita dulu dari depan ya, untuk yang Pomala ini belum berproduksi ya, saat ini lagi development dengan cadangan yang proven ini, yang terbukti ya. Jadi ada dua, ada proven, ada yang probable. Jadi ada yang terkira, ada yang terbukti. Yang terbukti ini lebih yakin lagi ya. Ini 281 juta dengan kadar 1,19, dan yang probable ini 132 juta dengan kadar 1,13. Sedangkan untuk Bahodopi dan Sorowako kita lihat di sebelahnya ya, karena sorry, ini untuk Bahodopi dan Sorowako ini karena termasuk yang saprolet juga ya. Jadi kalau Sorowako ini yang proven itu 60 juta, yang probable 46 juta, jadi sekitar 100 jutaan lagi ya, dengan kadar 1,7an. Sedang Bahodopi ini 26,6 juta dengan kadar 1,7%, dan yang probable-nya 22 juta dengan kadar 1,6%. Yang Pomalanya ada juga yang saproletnya ya, ini 36 juta dan 29 juta. Jadi secara keseluruhan kalau kita total untuk yang saprolet ini adalah 122 juta dan 99 juta ya, jadi sekitar 221 juta ya.
Untuk yang Chevrolet, untuk yang Limonet ini 213 juta ya, dengan kadar 1,15. Untuk yang Chevrolet kadarnya 1,72. Nah, ini kita lihat jumlah cadangannya ya, untuk menghitung berapa valuasinya nanti ya, nilai wajar sahamnya. Secara performan dari produksinya, yang diproduksi kemarin adalah Sorako Limonet ya, walaupun dia speknya sudah Chevrolet. Jadi secara dia dari tahun 2021 kurang lebih aja ya, dari 12,8 juta turun jadi 11,5 juta dan 13,4 juta tahun 2023 kemarin. Morowali dan Pemalang masih belum berproduksi. Ini ketika dijadikan nikel mate, nilainya jumlahnya sekitar 65.000 ton ya, sampai 70.000 ton. Dan penjualannya pun memenuhi ya. Jadi memproduksi 65, jualnya 66. Ini ada stok sebelumnya, Pak. Produksi 60, jual 60, produksi 70, jual 71.000. Rata-rata harga di LME, London Metal Exchange, ini turun dari tahun 2002 senilai 26.000 dolar ke 21.000 dolar. Memang nikel saat ini turun terus ya. Saat ini sekitar 15 ribuan. Makanya tidak heran ini termasuk dalam saham siklikal ya. Jadi menunggu momentum harga nikel naik sehingga sahamnya juga pasti ikut naik. Saat ini ya lagi tertekan ya. Ini nggak rugi pun udah bagus ya. Jadi dia bisa menghasilkan laba ya udah bagus walaupun kecil. Kita lihat dari komposisi komisaris, ini ada sekitar 10 komisaris dan juga 7 direktur ya, jadi ada 17. Yang independennya lumayan ya, ada 3-3. Jadi Dewan Komisarisnya orang Indonesia ya, M. Rahmat Kaimuddin, Emily Mary Aslon ini kayaknya orang dari Vale-nya ya. Untuk direkturnya Febriani Edi, cewek ya, presiden direkturnya hebat sekali dari cewek. Dan Abu Asar direktur operasionalnya, ini bisa dicek lagi nanti kalau untuk GCG ya, saya rasa GCG tidak ada masalah. Untuk karyawan ini tiap tahun stabil aja ya di 2.900, 3.000, sempat turun ya di 2.934 dan sekarang naik di 3.000 karena memang lagi development di Pomala dan Paudopi. Kita lihat kinerja keuangannya, di mana pendapatan ya, ini cuma sampai Q3 ini karena Q4 belum keluar. Jadi pendapatannya meningkat dari 782 juta naik terus ya ke 900 juta, 1,1 juta. Di Q3-nya ini di head to head masih kalah ya, dari 900 juta ke 700 juta turun. Dengan beban pendapatan 600 jutaan, maka saat ini laba kotornya di 80 juta ya. Kalau kita lihat ini laba tahun berjalannya saat ini di Q3 ini 51 juta. Jadi masih bisa menghasilkan laba. Walaupun turun ya, karena memang sempat tahun dulu nikel bagus, apalagi tahun 2022 2021 itu booming mobil listrik ya, mendongkrak kinerja keuangan perusahaan nikel. Kita lihat kasnya. Nah, di kas ini cukup bagus ya. Sekarang megang kas jumbo 700 juta dan ini untuk project development ada kasnya bagus ini. Dan diharapkan setelah mulai produksi 2025, 2026 nanti udah mulai bagi dividen. Nah, ini berita bagusnya kita menunggu dividen. Memang cukup lama ya, 2 tahun 3 tahun, tapi ini saatnya kita cicil beli lah. Dengan harga sekarang ini lagi murah menurut saya ya. Tinggal nanti sabar menunggu. Jadi kita pakai prinsipnya Lokeng Hong aja, kita beli murah dan kita tunggu ya, menunggu aja selama gini guys. Jadi harga saham ini memang IHSG lagi turun-turunnya dan kita berinvestasi dengan uang dingin ya, jangan pakai uang pinjaman atau uang-uang yang buat keperluan dalam waktu dekat itu jangan kita gunakan karena ini bisa bahaya. Kita gunakan uang dingin aja walaupun sedikit tapi kita tidak kita ambil lagi gitu loh, hanya buat investasi di saham. Nah, jadi kasnya jumbo ya 700-an juta. Ini kalau kita lihat kas per share-nya seribuan ya. Jadi dengan saham 2.900 kita ada kas 1.000. Jadi kira-kira 40-30% lah ya dari harga saham. Nah, ini total aset juga meningkat terus ya, 2,9 M sekarang di 3 M. Liabilitasnya ini kecil ya,
Likuiditasnya nggak sampai 400 juta malah. Jadi kalau kita lihat DER-nya, debt to equity ratio-nya hanya 0,13, 0,14, ini tidak banyak utangnya. Sehingga itu tadi, dengan harga nikel yang rendah, mereka masih bisa menghasilkan laba. Nah, rasionya ini memang tergantung dari harga nikel memang ya. Jadi GPM dulu, gross profit margin, ini dari 15 ke 20-an persen ya. Pas harga nikel bagus, 30% dan sekarang turun di 11%. Operating profit marginnya juga sekitar 7%, dulu sempat di 20 persenan, turun ya. Net profit ini bagus sekali sebelumnya ya, 10, 17, di atas 2 digit lah ini. 17, 20, 25. Jadi kita bisa pakai net profit segini kalau harga nikelnya bagus ya. Tapi saat ini harga nikelnya tertekan ya, kita pakai harga sekitar 10% aja udah bagus ya. ROE, nah dulu sebelumnya bagus ya di 7%, 8%, 10%. Sekarang nggak sampai 2% ya. Jadi kalau di setahun kan kira-kira 2,5% aja ini. Sehingga earning per share-nya hanya Rp77. Kalau disetahunkan mungkin nanti harapannya di Q4 bisa Rp100 aja nih. Diturun ya. Sebelumnya mungkin 400. Ya 400 ini ya. 400 sekarang di 100. Drop jauh ya. Sehingga wajar harga sahamnya turun jauh dari 5.000 ke 2.000-an. Yang ke sahamnya sempat di 5.000, 4.000, sempat bahkan di 7.000 ya tahun 2022. Lalu ke 4.400 dan sekarang parkir di 2.890. Ini market cap-nya sekitar 30 triliun ya. Turun dari 46, 75 juta sempat ya. Sempat pembagian dividen tahun 2023 kemarin Rp90. Nah, kita jangan berharap sih tahun ini akan bagian dividen ya, karena memang lagi butuh-butuhnya duit buat project smelter. Kalau bagian dividen sekitar 20% aja ya. Dengan masuknya main ID nanti ketika sudah berproduksi semua project mungkin diharapkan bisa lebih dari 50% dividennya. Valuasi PE-nya mahal ya sebelumnya ya, 20, 25, 10, sekarang pun di 40 malah ini mungkin 37-an ya. Rata-rata PE-nya kalau kita lihat ini di 28-an PE-nya ya. Sehingga memang tergolong mahal, tapi kalau kita lihat secara PBV ini nggak sampai 1 kali ya. Turun dari 1,17 ke 0,7, turunnya cukup dalam. EV per EBITDA juga di bawah 10 ya, bagus. Jadi ini sebenarnya prospek aja sebenarnya. Kalau secara valuasi murah ya. Menurut saya murah. Ini kapan lagi bisa dapat perusahaan besar di harga 2000-an ya. Nah, ini komponen pengeluaran yang paling besar. Kita lihat ini bahan bakar memang ya. Bahan bakarnya kan ada oli, ada minyak pelumas ya, ada solar gitu ya. Terus yang kedua itu jasa kontraktor. Nah, belum lagi bahan-bahan tambahan ya, aksesoris segala macam. Biaya karyawan ini lumayan turun ya dari 85 juta ke 80 juta. Biaya pemakaian batu bara juga naik ini ya, karena memang sempat naik harga batu bara 110, 101. Nah, ini lagi turun nih. Mudah-mudahan di 2023 ini harganya pemakaian batu baranya bisa turun di 2024. Royalti pemerintah ya 33 juta ya, pajak asuransi depresiasinya lumayan besar karena maintenance alat segala macam ya. Kita lompat ke perhitungan harga wajar ya. Jadi menentukan itu adalah jumlah cadangan ya. Saya bagi di sini ada cadangan nikel limonite dan saprolet. Tadi sudah ada ya 213 juta dan 221 juta dengan kadarnya masing-masing ya. Dengan produksi 8 juta dan 10 juta mungkin ya 20 tahunan ya. Ini masih lama sih. 2030 berapa kemarin habisnya 2023 ya. Jadi 2010 tambah 10 tahun lagi. Nanti diperpanjang lagi biasa 10 tahun. Jadi 20 tahunan lah waktunya untuk menghabiskan nikel itu. Kalau nanti tidak ada eksplorasi lagi ya. Tapi kalau ada eksplorasi lagi maka jumlah sumber daya dan cadangannya akan bahkan bertambah. Nah, ini dengan pemurnian nikel yang 1,15% dan 1,7% tadi, jumlah nikel murninya 2,4 juta dan 3,8 juta ya. Harga nikel memang saat ini lagi tertekan di 16.000, 15.000-an ya. Dengan 16.000 ini kita pakai net profit marginnya yang konservatif aja lah 10% ya.
Jadi ini saya gunakan asumsi harga nikel 16.000 ya. Nanti kalau harga nikel ternyata berjalan waktu naik ke 20 ribuan ya NPM-nya akan tinggi ya, mungkin 25 persenan ini. Jadi ini kita pakai angka pesimis dulu, sehingga total EV-nya itu 9 miliar ini ya, 9 dolar. Harga wajarnya sekitar 14.000 ini ya. Dengan kurs 16.000, harga wajarnya di 14.000 kalau kita bagi dengan jumlah saham beredar. Kita pakai margin 40% aja di 5.000. Jadi harga sekarang ini, harga masuknya harusnya 8.000 ya, tapi harga sekarang cuma 2.900 gitu ya. Jadi sangat sangat tebal ini, sangat aman lah ya kalau kita masuk sekarang. Dan saya tidak melihat dewan GCG dan prospek kedepannya jelek ya. Jadi memang butuh kesabaran aja menunggu harga nikel bagus, sentimen-sentimen bagus, dan nantinya juga saya yakin akan memberikan dividen yang banyak ya, karena ini sudah diakuisisi oleh pemerintah. Oke gitu aja guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.